warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga selawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam hal apapun. Buat teman-teman yang masih stay dan mendukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan segala hal yang kalian hajatkan, segala hal yang kalian inginkan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang masih berjuang dalam tes SKB, semangat, semoga dimudahkan. Dan buat teman-teman yang sudah selesai tes, baik yang sudah tahu hasil tesnya ataupun yang masih menunggu hasil tes, selamat. Kalian sudah melewati masa perjuangan yang hebat, masa perjuangan yang luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin hasilnya lolos, selamat, mudah-mudahan dimudahkan untuk proses kedepannya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum lolos, di sini aku nggak akan mengatakan jangan sedih, jangan kecewa, atau jangan apapun itu. Ya, karena kita semua tahu bahwa rasa kecewa adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan kecewa itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun teman-teman, jangan berlarut-larut dalam kondisi ini ya. Yakin sama Allah bahwa Allah sedang mempersiapkan hal yang jauh lebih baik buat teman-teman semuanya. Jauh lebih baik dari apa yang teman-teman inginkan hari ini. Nah, mungkin ada nih teman-teman atau bahkan aku sendiri juga pernah berpengalaman yang namanya seperti ini, belum lolos atau belum lulus. Itu kayak ngerasa, usahaku selama ini sia-sia nih gitu. Belajar siang malam sia-sia nih. Teman-teman, nggak ada yang sia-sia teman-teman. Jika kita menyesalinya, jika kita terlalu dalam rasa kecewa, itu akan menjadi sia-sia. Namun tidak akan menjadi sia-sia bila kita mampu mengikhlasi, insya Allah itu akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas itu teman-teman adalah sebuah keberhasilan dalam bentuk lain yang gak semua orang bisa memilikinya. Tetap berprasangka baik sama Allah, rezeki tidak akan tertukar dan bentuknya banyak sekali. Begitupun dengan keberhasilan teman-teman. Buat teman-teman yang saat ini sudah punya pasangan, istri atau suami, itu adalah keberhasilan bagi mereka yang mungkin belum punya. Teman-teman yang sudah punya anak, itu juga merupakan keberhasilan bagi mereka yang belum punya. Begitupun dengan teman-teman yang saat ini sudah berhasil membangun rumahnya, sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal. Itu juga keberhasilan buat teman-teman yang mungkin belum punya rumahnya sendiri. Dan banyak hal yang lainnya. Mari kita jaga rasa syukur kita, semoga Allah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Amin. Oke teman-teman, kali ini seperti biasa aku masih mau ngebahas tentang FR. Seperti permintaan teman-teman, untuk membahas FR tentang ayat ya teman-teman. Sebisanya ini di sini mencoba atau sebisanya aku bahas tentang ayat ini, karena sebenarnya ini bukan fak ya, aku tidak ahli dalam hal ini, namun mencoba untuk belajar ya teman-teman. Nah, nanti manakala ada kesalahan, baik itu dalam tulisan, baik itu dari segi ucapan, mohon untuk dikoreksi. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan proses belajar kita ini ya. Sebelumnya mohon maaf untuk kesalahan baik secara tulis, ucapan atau pembahasan. Itu semua adalah disebabkan oleh saya yang kurang memahami materi dan masih perlu banyak belajar. Oke teman-teman, selamat belajar, semoga dimudahkan. Oke, yang pertama, ini sebenarnya udah aku bahas di video aku sebelumnya, tapi aku hadirkan lagi di sini ya. Itu tentang kelenjar susu, surat An-Nisa ayat 11. Sebuah penelitian membuktikan seorang ibu yang mempunyai kelenjar susu yang besar maka dominan dapat anak laki-laki, sedangkan yang kurang dominan dapat anak perempuan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, surat dan ayat berapa? Nah, ini di dalam FR-nya yang diminta adalah nama surat dan ayatnya ya teman-teman. Jadi hafalin aja surat An-Nisa ayat 11. Nah, itu kurang lebih bunyinya seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ini membahas tentang pembagian harta warisan. Dalam kasus kelenjar susu ini mengambil hukum kias. Kelenjar susu yang lebih besar dikiaskan dengan bagian harta waris anak laki-laki yang lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan mendapat 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Wallahu alam. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yang kedua, yaitu tentang kutub utara dan kutub selatan. Itu ada di surat An-Nazi'at ayat 30. Petunjuknya ada cerita tentang kutub utara dan selatan atau apa gitu. Nah, di sini yang diminta adalah nama surat dan ayatnya. Jadi hafalkan An-Nazi'at ayat 30. Kemudian untuk bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dia hamparkan. Nah, untuk pembahasannya, peneliti belum pernah mendengar penyebutan kata daha atau dahya di wilayah Arab Mediterania Timur. Akan tetapi peneliti atau penulis mendengar kata pindah di Libya pada awal 1970 dan ia belajar bahwa Arab Afrika Utara lainnya menggunakan ini untuk merujuk pada telur. Oleh karena bumi menyerupai bentuk telur, maka memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan, serta ekuator atau khatulistiwa. Dijelaskan bahwa bentuk telur pada bumi memungkinkan cahaya yang datang dari matahari sampai ke planet dan dalam jarak yang berbeda. Kemudian nomor 3, warisan An-Nisa ayat 11. Petunjuknya, An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang bagian anak perempuan dengan bagian berapa. Yang ditanya bagian waris anak perempuan kalau 2 orang atau lebih. Nah, jadi di sini fokusnya bagian anak perempuan kalau 2 orang atau lebih ya, teman-teman. Nah, ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarok. Nah, di sini lidzakari mislu hadzil unsayain, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarok. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jadi ketemu ya teman-teman, bagian anak perempuan lebih dari 2 itu adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini di sini kata kuncinya sulusa ma tarok, falahunna sulusa ma tarok. Nah, kemudian kita pelajari juga yang lain ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Kemudian fa illam yakullahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, di sini jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Kemudian fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Kemudian mim ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi waris ini dibagikan setelah wasiat ataupun hutangnya dibayar ya teman-teman. Nah, secara lebih rinci
pembagian waris di An-Nisa ayat 11 ini ada anak laki-laki itu sama dengan 2 anak perempuan, lidzakari mislu hadzil unsayain, kemudian semua anak perempuan lebih dari 2 itu bagiannya 2/3. Ayatnya fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarok. Kemudian anak perempuan seorang saja itu setengah, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Bapak ibu punya anak itu 1/6, bapak ibu tidak punya anak itu 1/3 untuk ibu ya teman-teman. Kalau bapak ini nanti masuk ke asobah. Kemudian ibu yang meninggal punya saudara itu bagiannya 1/6. Nah jadi ini aku ganti ya teman-teman. Ibu tidak punya anak itu 1/3. Kemudian untuk memudahkan dalam mengingat ayat-ayat ini ada sudus itu berarti 1/6 ya teman-teman. Kemudian khumusun, sudusun 1/6, khumusun 1/5, rubu'un itu 1/4, kemudian sulusun itu 1/3, kemudian nis itu setengah. Nah ini tadi kan ada nis itu setengah, kemudian sulusa di sini. Tapi di sini sulusa itu tergantung kaidah bahasanya ya teman-teman. Itu 2/3, kemudian setengah itu udah nis. Kemudian kita lanjut ke jawabannya ini ya teman-teman, semua anak perempuan lebih dari 2 itu 2/3. Lanjut ke berikutnya itu tentang adil. Nah petunjuknya sesuai FR itu seorang ayah memberi uang pada anak yang berbeda umur sesuai dengan ayat Al-Quran berikut. Nanti ayatnya ditulis, tinggal kita tentuin ayat mana yang sesuai dari kelima opsinya. Itu semuanya ayat tentang adil, kita mencari makna yang paling tepat. Nah di sini berdasarkan FR itu adalah surat An-Nahl ayat 90 itu yang bunyinya innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Nah, jadi poin pentingnya ini ya teman-teman. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ingat-ingat ya teman-teman, An-Nahl ayat 90 dan yang diminta di dalam soal itu semuanya ayat. Jadi ini, hafalkan ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian adil sebagai saksi, di sini belum ada petunjuk ya teman-teman. Maksudnya yang dimaksud ini ayatnya atau yang dimaksud suratnya, kita pelajari aja. Itu ada Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Nah, di sini jadi poinnya ya teman-teman. Di sini katanya bukan adlu seperti yang di awal tadi, tapi di sini dalam kata lain, yaitu dalam kata syuhada bil qist, menjadi saksi dengan adil. Nah, ingat-ingat ya teman-teman. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tentang saksi yang adil, Al-Maidah ayat 8. Kemudian kita lanjut ini tentang gunung. Nah, dari berdasarkan FR tentang gunung itu ada beberapa. Itu yang pertama soal tentang lempeng bumi, kita milih opsi bahasa Arab. Saya nggak tahu jawabannya gunung menopang lempengan, pokoknya tentang gunung dengan lempengan, apa ayat yang sesuai. Nah di sini jadi yang ditanyakan adalah ayatnya ya teman-teman. Pilihannya itu berupa ayat. Nah di sini itu ada surat Al-Anbiya ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rawasi an tamida bihim waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun.
Jadi kata kuncinya waja'alna fil ardi rawasi, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar dia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Nah, ini penjelasannya ini berdasarkan sebuah penemuan ya teman-teman. Sebagaimana terlihat dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Nyatanya hal ini baru saja terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern. Menurut penemuan ini, gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya, sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Nah, ini jadi mengapa di ayat Al-Anbiya ayat 31 ini merupakan dasar dari tentang yang berisi tentang lempeng bumi dan juga gunung ya teman-teman. Kemudian ayat tentang gunung sebagai pengokoh bumi, langsung ayatnya. Ayat Al-Quran di bawah ini yang berhubungan dengan hal yang sama, yang mana saya ingat gunung itu bahasa Arabnya jabal, tapi semua pilihan ganda ada jabalnya, jadi nggak tahu jawabannya apa. Nah, ini petunjuknya seperti ini. Nah, kalau tentang gunung sebagai pengokoh itu berarti kan sebagai pasak ya teman-teman. Itu insya Allah di surat An-Naba ayat 7, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kemudian tentang gunung sebagai penahan gempa. Tuh di sini tidak dijelaskan surat ataupun ayatnya ya teman-teman, tapi coba kita pelajari aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 15. Yang di sini wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Nah, jadi penahan gempa ya teman-teman. Kemudian lanjut ada juga tentang bumi dan gunung hancur. Dia minta tunjukkan yang mana ayatnya, tanda-tanda kiamat. Nah, jadi di sini yang berarti ayatnya ya teman-teman. Tidak dijelaskan ayat dan surat apa, kita coba cari dari ayatnya. Mudah-mudahan ada yang muncul nanti di jawaban. Itu yang pertama Al-Muzammil ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung bergunjang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 5, wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Nah, ini tentang gunung yang hancur ya teman-teman. Itu ada di surat Al-Waqiah ayat 5 dan Al-Muzammil ayat 14. Tidak tahu nanti yang muncul di jawaban apa, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini nantinya muncul ya. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada tanda-tanda hari kiamat. Di sini petunjuknya cuma surat tentang tanda-tanda kiamat itu saja. Jadi belum ada gambaran yang jelas ya teman-teman. Kita coba aja. Kita ambil dari surat Az-Zumar ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ketika hari kiamat itu langit digulung ya teman-teman. Kemudian pelajari juga yang tentang membahas tentang hari kiamat itu ada surat Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah. Kemudian kita cek sebentar ya. Untuk Al-Zalzalah itu nih semestinya ini udah familiar banget ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian di surat Al-Qiyamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dia bertanya kapankah hari kiamat itu. Fa idza bariqal basaru, maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Kemudian surat Al-Haqqah, fa idza nufikha fis suri nafqatun wahidah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wang saqatis sama'u fa hiya yauma idzi wahiyah, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya Allah, na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari peristiwa ini. Kalau baca yang seperti ini itu, ya Allah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya akhir yang husnul khotimah ya teman-teman. Amin. Oke, kita ini karena tidak ada petunjuk yang jelas, maka ini proses ikhtiar kita ya teman-teman. Kita ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini keluar. Kemudian lanjut tentang qada dan qadar. Terus ada rukun iman, apa Islam gitu. Di bawah ini contohnya ayat dan surat yang termasuk iman kepada qada dan qadar, ayat apa dan surat apa. Itu nggak cuma satu soal, takdir ketetapan Allah, dalil tentang qada dan qadar, surat apa. Di situ ada pilihan Yasin dan Al-Hadid. Karena di sini teman-teman, Yasin dan Al-Hadid itu ternyata setelah aku lihat itu sama-sama berisi tentang ketetapan Allah. Karena opsinya tidak lengkap, kita kira-kira Yasin dan Al-Hadid sama-sama tentang ketetapan Allah, mungkin soalnya ini dalam bentuk kecuali ya teman-teman. Oke, kita lihat dalam surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, lauh mahfuz. Kalau Yasin ayat 12 itu isinya seperti ini. Kemudian di Al-Hadid ayat 22 itu bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sama kan teman-teman? Sama-sama menyatakan tentang ketetapan Allah. Jadi kita coba cari ayat yang lain ya, yang tentang membahas lauh mahfuz. Itu ada surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, lauh mahfuz. Kemudian dalam ayat lain itu masih ada lagi di surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir.
Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Nah, ini tadi. Kemudian tambahan ya teman-teman, ada surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, dari ayat-ayat ini kita coba pelajari, teman-teman pelajari. Mudah-mudahan nanti ini ya yang muncul di soal tentang qada dan qadar. Ada Yasin ayat 12, ada Al-Hadid ayat 22, Al-An'am ayat 59, Al-Hajj ayat 70, dan Al-Ahzab ayat 38. Kemudian lanjut ke nomor 9, itu ada ayat tentang menyusui anak laki-laki. Nah, di sini tidak ada atau belum ada gambaran yang jelas ya teman-teman, yang dimaksud ini suratnya atau ayatnya, dan ayat berapanya juga belum jelas. Jadi kita coba pelajari ya. Di sini aku ambil surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal akhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Nah, artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Nah, di sini aku ambil dari sini teman-teman, ibu-ibu yang menyusui kamu, yang menyusui anak laki. Nah, jadi kan kalau dulu itu ada nih ibu susuan seperti Nabi Muhammad itu yang disusui oleh Halimah Sa'diyah ya teman-teman. Nah, jadi ibu yang menyusui seorang anak laki-laki meskipun itu ibu kandungnya atau bukan, kalau menyusui itu adalah termasuk salah satu perempuan yang diharamkan untuk dinikahi ya teman-teman. Ini kalau konteksnya ini saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri atau anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini jadi konteksnya perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi ya teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah seorang ibu yang menyusui anak laki-laki, baik itu kandung ataupun statusnya sebagai ibu susuan. Oke, kita lanjut ke nomor 10, ayat tentang menafkahi anak dan istri. Ini juga belum ada gambar yang jelas tentang surat atau ayat yang diminta. Nah, di sini aku ambil dari surat Al-Baqarah ayat 233, teman-teman. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut
seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atau atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini berarti berkaitan dengan yang sebelumnya tadi ya teman-teman, tentang menyusui anak laki-laki. Nah, di sini dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menyusukan anak ya teman-teman. Nah, jadi ibu yang menjadi ibu susuan itu tadi yang tidak boleh dinikahi, dan kemudian ini adalah terkait dengan kewajiban ayah menafkahi anak dan istrinya. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Wallahu alam. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dalam soalnya, yang jelasnya seperti apa. Ini hanya gambaran ya teman-teman, karena tidak ada petunjuk yang jelas dari FR-nya. Mudah-mudahan keluar, kalaupun tidak ya nggak apa-apa, kita kan niatnya belajar. Oke, kemudian nomor 11 itu ayat tentang silaturahmi. Di sini juga tidak ada gambaran yang jelas, cuma dikatakan ayat silaturahmi gitu aja. Ini yang diminta itu suratnya atau ayatnya. Nah, ini ambil dari beberapa surat. Itu bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu Al-Hujurat ayat 10. Kemudian di Al-Anfal ayat 1, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini kan perintah untuk bersilaturahmi ya teman-teman, memperbaiki hubungan, kemudian mendamaikan saudara. Nah, ini kan dalam rangka untuk menjaga silaturahmi. Kemudian di berikutnya itu ayat surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwakanlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangan Hawa dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawakallah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, di sini peliharalah hubungan kekeluargaan ini untuk menjaga silaturahmi di antara keluarga ya teman-teman. Nah, jadi ayat silaturahmi ini ada Hujurat ayat 10, Al-Anfal ayat 1, dan An-Nisa ayat 1. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang lain ya teman-teman. Nanti disesuaikan aja yang muncul di soal seperti apa. Kemudian nomor 12, pemimpin harus punya ilmu. Optionnya ayat semua. Nah, di sini dikatakan ayat semua, namun di dalam FR-nya itu belum dicantumkan surat dan ayatnya berapa ya teman-teman. Jadi kita coba beberapa ayat. Itu ada Al-Maidah ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Nah, jadi di sini seorang pemimpin itu harus punya ilmu ya teman-teman, karena kalau seorang pemimpin itu tidak punya ilmu, bagaimana pemimpin itu bisa menjaga agamanya, kemudian menjaga rakyatnya, menjaga negaranya dari ejekan dan permainan. Nah, jadi
seorang pemimpin itu harus punya ilmu. Kemudian di surat At-Taubah ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi seorang pemimpin ini dia harus berilmu, yang mampu untuk mengajak saudara-saudaranya, mengajak masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan hal-hal yang ma'ruf kemudian mencegah dari hal-hal yang mungkar. Ini hanya gambaran ya teman-teman. Untuk ayatnya secara lebih jelas itu mungkin teman-teman ada yang tahu tentang hal ini, bisa komen di bawah ya. Kemudian lanjut ke nomor 13. Di bawah ini ayat tentang pembentukan janin. Kecuali ayat tentang janin, pilihannya cuma nama surat dan nomor ayat, tidak ada Arabnya atau bunyi ayat. Nah, itu dipilihannya ada surat Al-Alaq ayat 2, Al-Hajj ayat 5, Luqman ayat 38, dan Al-Mu'minun ayat 14-12. Gimana ini maksudnya? Apa 12-14 ini maksudnya ya? Kemudian yang lupa, saya ingat ini jawabannya C, Quran surat Luqman ayat 38. Sebagaimana kita tahu bahwa Quran surat Luqman surat Luqman itu cuma 34 ayat. Nah, jadi pinter nih ya teman-teman. Pilihannya pilih pilihan yang jelas-jelas bahwa Luqman itu jumlahnya cuma 34. Jadi 38 ini jelas salah ya pilihannya. Oke, next. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.